Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Sapi jenis simental akan menjadi hewan kurban Presiden Prabowo untuk warga desa Bangkok di Kabupaten Boyolali. Dongkrak penjualan hewan kurban, penjual rela berjualan selama 24 jam melalui berbagai platform media sosial. Protes rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Mahasiswa mendesak Bupati Pati untuk mengkaji secara transparan pendapatan asli daerah. Para mahasiswa menolak rencana pemerintah Kabupaten Pati untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan, pedesaan serta perkotaan sebesar 250%. Bupati Pati diminta untuk mengkaji pendapatan asli daerah sebelum memutuskan kenaikan pajak. Mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Pati membawa berbagai spanduk berisi kecaman terhadap Bupati Pati. Mereka memprotes rencana Bupati Pati yang hendak menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Mahasiswa sedianya hendak menemui Bupati Sudewo namun tidak digubris. Mereka akhirnya membakar ban dan memblokade akses jalan di depan kantor Bupati Pati. Mahasiswa mendesak Bupati untuk mengkaji rencana tersebut dengan meninjau ulang secara transparan pendapatan asli daerah Kabupaten Pati. Sebelum Bapak Bupati untuk menaikkan pajak ke masyarakat PBB kedua ini, harusnya Bapak Bupati ini mengevaluasi PAD di Kabupaten Pati. Bukannya langsung sebijak satu kata dengan perkataannya seperti tadi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pati yang bertugas mewakili Bupati sempat menemui mahasiswa untuk mengajak berdiskusi, namun ditolak para mahasiswa. Arif Nur melaporkan dari Pati. Komplotan spesialis pencuri mesin traktor ditangkap polisi. 3 pelaku ditangkap di wilayah Demak saat membawa barang hasil curian di dalam mobil. Penangkapan komplotan spesialis pencuri mesin traktor mencekam saat polisi melepas tembakan peringatan ke atas. Peringatan dilakukan agar para tersangka tidak kabur dari dalam mobil. Ketiga pelaku ditangkap di wilayah Demak. Mereka tertangkap saat sedang membawa mesin traktor hasil curian yang disimpan di bagian belakang mobil. Para pelaku menjadi incaran polisi menyusul banyaknya laporan hilangnya mesin pembajak sawah milik petani di Jepara sejak April lalu. Para pelaku kerap beraksi di sejumlah kabupaten. Biasanya pada siang hari mereka mencari sasaran mencari mesin traktor yang ditinggal petani. Saat malam hari tiba, komplotan ini baru beraksi mengambil mesin tersebut. Modus operandi para tersangka yaitu pada siang hari melaksanakan kegiatan keliling untuk mencari target, di mana para 3 tersangka itu paginya atau siangnya itu mutar-mutar mencari target. Setelah mendapat target, malam harinya dilaksanakan eksekusi. Dengan cara yaitu untuk alat-alat atau traktor yang terparkir diambil mesinnya dengan cara dirusak. Selain menangkap 3 pelaku, polisi turut menyita 17 mesin traktor. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Gara-gara rokok dan minuman keras, seorang pria di Wonosobo tusuk temannya sendiri dengan pisau. Akibat insiden itu, korban luka serius di bagian leher dan mengalami gangguan pada pita suara. Suroso berkelit saat ditanya tentang penusukan yang menimpa rekannya. Pria sempat buron akhirnya mengakui perbuatannya setelah terdesak. Suroso ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Ia ditangkap karena menusuk leher temannya sendiri hanya gara-gara miras dan rokok. Penusukan terjadi pada 7 November tahun 2024 lalu.
Saat itu pelaku sedang nongkrong di sebuah kafe bersama rekan lainnya. Tiba-tiba korban datang dan bergabung dengan mereka. Karena korban meminum minuman keras dan mengambil rokok pelaku tanpa izin, pelaku pun tersinggung. Pelaku yang saat itu terpengaruh minuman keras gelap mata. Ia mengeluarkan pisau lipat dan menusuk leher korban. Jadi pemicunya ini karena sakit hati. Pelaku bersama temannya saat itu di kafe Saka sedang ngobrol, minum sambil rokok. Datang korban. Korban ini akhirnya kabur. Walaupun sebenarnya sebelumnya juga tidak janjian. Langsung ikut minum, ambil rokok. Di sini karena tidak permisi, tidak izin semacam itu, pelaku tersinggung. Jadi saat korban keluar dari kafe, saat masih di tangga itu, dikejar, kemudian ditusuk pakai pisau di lehernya. Usai ditusuk, korban dibawa ke rumah sakit dan nyawanya selamat, tetapi korban mengalami gangguan pita suaranya. Atas perbuatannya kini pelaku dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Wahyudiono melaporkan dari Wonosobo.